anak kebo, dohan, sama anak wabah, ternyata pecinta bansos. Katanya nggak suka bansos. Giliran gas 3 kilo LPG kosong, teriak-teriak. Udah gitu nyalahinnya Pak Jokowi lagi. Karena menterinya orangnya Jokowi katanya. Kenapa tidak berani menyalahkan Pak Prabowo? Pasti kalian takut ya. Pak Prabowo itu mau dikritik loh. Asal jangan difitnah. Semua orang itu pasti mau kok dikritik. Persoalannya kalian kan tukang fitnah, bukan tukang kritik. Ya kan? Menuduh orang pecinta bansos, giliran gas 3 kilo kosong, kalian teriak-teriak, oh ternyata penikmat bansos. Orang-orang kufur nikmat, miskin pola pikir, sok kaya. Anak wabah sama anak kebo, dohan. Salam waras. Berita ini kan yang lagi rame, LPG 3 kg langka, siapa biang keroknya? Lalu pasukan 16 sama 24% menggunakan berita ini untuk menyerang Pak Prabowo. Katanya, oke gas, makan tuh oke gas. Padahal Pak Bahlil udah menjelaskan alasan pemerintah mengalihkan distribusi penjualan gas melon dari pengecer ke pangkalan resmi per 1 Februari 2025. Banyak pemain-pemain di oknum itu yang memainkan harga dalam rangka menertibkan itu, maka kami buatlah regulasi beli LPG 3 kg di pangkalan. Belum jelas? Masih kurang? Terus orang-orang seperti Prilly Latuconsina ini biar tidak menggunakan gas melon. Lihat. Prilly Latuconsina masak pakai gas melon. Harusnya gas melon itu kan untuk rakyat yang kurang mampu, tapi malah digunakan orang-orang kayak gini. Nah, ini pemerintah lagi beresin semua ini. Jadi sabar dulu, sabar bos. Pasukan Abah Buruku tuh udah paham ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap salam jigigis. Mau apa mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan saya beliau. 3 tokoh presiden terbaik Indonesia berkumpul dalam acara pernikahan anaknya Bapak Hatta Rajasa. Wah, mereka bertiga itu terlihat kompak dan sangat mesra gitu ya. Tumben ya kalau video seperti ini anak abah dan anak banteng nggak ada yang komen Mulyono ketar-ketir. Atau jangan-jangan mereka sekarang lagi masuk ke dalam kulkas karena kepanasan. Nah, yang saya heran, apa Presiden kelima Republik Indonesia itu nggak nampak di situ ya, nggak datang di situ ya? Jangan-jangan nggak dikasih undangan? Atau jangan-jangan yang dikasih undangan itu cuman presiden yang dipilih oleh rakyat? Dan di situ saya juga tidak melihat tuh calon presiden 2024 Anies Baswedan. Jangan-jangan Anies Baswedan malah sedang asik ngobrol dengan lukisan Bung Hatta kali ya. Delogo. Anjay. Ini parah nih. Ubur-ubur ikan lele. Nyebur le. Apaan sih rame-rame? Ya ada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Hah? Pak Didu, Pak. Kecemplung empang. Hah? Saya Didu, Pak. Tadi saya dari sawah. Lihat Pak Didu kecemplung empang. Gimana? Saya Didu, Pak. Kecemplung empang. Hah?
Pak Jokowi mah. Hai diajak ngomong. Ya udah, Pak Purnomo aja. Assalamualaikum Pak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purnomo, Pak saya Didu Pak, kecemplung empang. Tolongin Pak. Tadi saya kan ke sawah. Lihat Pak saya Didu kecemplung empang. Gak ada yang nolongin. Sekali lagi saya Pak Purnomo siap memberikan layanan gratis kepada semua saudara saya. Iya Pak. Ya Pak, tolongin Pak ya. Siap. Kalian tulis perampok negara pencipta rakyat. Tidak aku tuh punya pelawan ini suhu salah orang, kamu salah orang. Cie, ternyata Pak Kolet nelayan ini ternyata dulu tim sesnya Anies Baswedan waktu Pilpres kemarin ya. Kita simak nah videonya. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak. Bukan cuma sakit otak aja Pak, tapi juga sakit hati. Sakit hati nggak ada obatnya kan Pak. Itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Oh, jadi yang Anda anggap benalu itu Anies Baswedan yang dari zaman sana nempel di Indonesia, numpang hidup di Indonesia dan mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya maksudnya. Selain itu, benalu ini juga nempel di Partai Nasdem, nempel di Partai PKB, nempel di PKS, lalu nempel di PDIP yang katanya mau mengusung dia jadi cagup Jakarta. Tapi junjunganmu itu cuman kena prank. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Yang Anda maksud itu junjunganmu yang menimbun beras bansos sampai busuk tuh. Nih buktinya. Gini loh Pak Kolet, kan Anda ini kan anti reklamasi. Padahal dulu waktu junjunganmu itu, waktu abahmu itu menjadi Gubernur Jakarta, dia itu melakukan reklamasi lahan laut seluas 150 hektar di Ancol sana. No, buktinya. Dan sekarang Forum Penyelamat Banten itu melaporkan Pak Kolet ke Mabes Polri dengan tuduhan fitnah dan bikin gaduh. Ya kalau itu memang terbukti ya selamat ya Pak Kolet ya. Sebentar lagi pasti Anda akan mendapatkan seragam baru, yaitu seragam Shopee. The logo. Banyak sekali usaha-usaha dari para pembenci Jokowi untuk mengadu domba seorang Jokowi terhadap Prabowo, agar dimana persahabatan seorang Jokowi dan Prabowo ini pecah. Mau gimana pun harus diakui persahabatan Jokowi dan Prabowo ini sangatlah kuat, apalagi untuk urusan politik. Dan pernyataan seorang Prabowo ini pastinya akan menimbulkan kegelisahan bagi para pembenci. Karena Bapak Prabowo itu bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada. Kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Puluhan mahasiswa IPB Universitas mengkritik kinerja 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Lagi-lagi mahasiswa, lumayan ya dapat nasi bungkus sama amplop 100.000.
kalian itu mendemokan katanya kinerja pemerintahan Prabowo Gibran itu sangatlah buruk. Padahal kemarin Pak Prabowo itu kan kunjungan ke negara-negara lain tuh, seperti di Brasil, Rusia, India. Dan Pak Prabowo itu mengikutkan negara Indonesia itu bergabung dengan BRICS. Nih, negara-negara yang ikut BRICS nih. Apa keuntungan dari negara-negara yang gabung di BRICS ini ya? Nah, jadi misalnya nih dari Rusia itu mau membeli bahan minyak di Indonesia. Nah, itu pembeliannya itu memakai mata uang Indonesia alias memakai rupiah. Begitu juga sebaliknya. Apabila Indonesia mau berbelanja minyak di Rusia, maka pembayarannya juga menggunakan uang Rusia. Pokoknya mau membeli apapun juga di negara tersebut yang bergabung dengan BRICS, itu mata uangnya pakai mata uang negara itu sendiri. Dan imbasnya apa coba imbasnya? Imbasnya dolar menurun drastis. Dan salah satu aplikasi yang kena imbasnya yaitu Dana. Nih, Dana langsung kukut gitu loh. Coba deh kalian cek, ini bener apa enggak ya? Soalnya barusan saya lihat di Google, itu sekarang dolar itu anjlok dari 16.000 menjadi 8.000-an. Nah, kalau nggak percaya coba deh cek Google sekarang. Nih. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa Google saat ini sedang error. Dan ada yang menyatakan bahwa emang nilai dolar menurun semenjak adanya anggota BRICS ini. Gimana menurut kalian? Coba komen.